masuk di dalam pelayanan firman. Mari buka Alkitab kita, Injil Lukas pasal 23 ayat 26 sampai ayat 32. Itu yang akan menjadi dasar dari peribadahan kita di hari Jumat Agung pada saat ini. Sebelumnya mari kita minta pertolongan Tuhan di dalam doa. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan Allah yang kami sembah dan muliakan di sepanjang kehidupan kami. Allah yang di hari ini kami ingat rayakan kembali karya besarnya dalam kehidupan kami semua. Tuhan, terima kasih untuk kelayakan yang sudah Kau beri bagi kami semua, sehingga dalam ibadah saat ini kami boleh menerima pelayanan sakramen perjamuan. Sekalipun tidak seperti biasanya, tetapi tidak ada yang kurang. Kami tidak kehilangan sukacita. Kami tidak kehilangan rasa haru mengingat kembali bagaimana Tuhan memberi diri untuk menyelamatkan kami semua dari kebinasaan. Bahkan dalam situasi seperti ini pun kami lebih sungguh lagi menghayati, merenungkan bagaimana pengorbanan-Mu atas keselamatan kami semua. Firman-Mu Tuhan akan kami baca, Firman-Mu yang menjadi dasar kehidupan kami, Firman-Mu yang menjadi kekuatan, penopang, penghibur, bahkan pembawa damai sejahtera dalam hati dan kehidupan kami. Kuasailah hati kami Tuhan, kuasai pikiran kami, sehingga dalam ibadah ini kami benar-benar memberi diri untuk diurapi oleh Tuhan, dikuduskan, dilayakkan oleh Tuhan, bahkan dimampukan untuk menjadi pelaku firman-Mu yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang telah berkorban bagi kami semua, kami naikkan doa ini. Amin. Lukas pasal 23 ayat 26 sampai 32, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus dibawa untuk disalibkan. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan, dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit, timbunilah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Dan ada juga dikirim dua orang lain, yaitu dua penjahat untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Umat yang Tuhan Yesus kasihi, apa yang pertama kali Bapak Ibu kerjakan ketika mendengar berita bahwa di salah satu bangsa beberapa bulan kemarin menghadapi wabah virus yang obatnya belum ada sama sekali? Apa yang juga kita kerjakan ketika mengetahui bahwa untuk jenis wabah virus ini ternyata penularannya sangat cepat? Tidak perlu waktu yang lama, wabah ini sudah sampai ke beberapa negara. Bahkan sampai detik ini masih digumuli oleh bangsa Indonesia. Mungkinkah yang kita lakukan adalah bersantai-santai saja ketika mendengar kabar tersebut? Atau Bapak Ibu dan saya memilih mengambil waktu untuk berdoa? Tahukah Bapak Ibu, jalan salib
pertama kali dijalani oleh Yesus bukan pada saat ia menyusuri jalan menuju Bukit Golgota dengan kayu yang beratnya bisa mencapai 65 kg. Jalan salib pertama yang dijalani oleh Yesus yakni pada saat Yudas melakukan pengkhianatan terhadap dirinya melalui ciuman tepat setelah Yesus menyelesaikan doanya di Taman Getsemani. Umat yang Tuhan Yesus kasihi, salib itu bukan hanya sebatas tanda akan kasih Allah yang besar bagi manusia. Salib mengajak semua umat percaya di hari Jumat Agung ini untuk merefleksikan kembali bagaimana jalan salib itu menjadi sarana bagi kita untuk melakukan penyangkalan diri. Mari lihat bagaimana Yesus menghadapi jalan salib yang pertama, yakni pengkhianatan Yudas. Yang Yesus lakukan ialah berdoa. Ketika Yesus berdoa, Yesus mendapat kekuatan untuk terus mengedepankan misi Bapanya, kekuatan untuk mengalahkan penderitaan dan ketakutan yang ia gumuli di dalam Taman Getsemani. Umat yang Tuhan Yesus kasihi, ketakutan yang dihadapi oleh Yesus di dalam Taman Getsemani sangat nyata terlihat ketika Yesus berdoa, Yesus berkeringat, dan keringat Yesus yang ia keluarkan ternyata adalah tetesan darah. Apa yang dialami oleh Yesus ini dikenal dengan istilah hemohidrosis, yaitu pecahnya pembuluh darah kapiler yang mensuplai kelenjar keringat karena penderitaan atau ketakutan yang amat sangat yang menyebabkan darah menetes dari pori-pori kulit. Umat Tuhan, ketakutan menghadapi jalan salib ini dialami oleh Yesus yang pada saat itu 100% Allah, 100% manusia. Respon atas ketakutan tersebut melalui keringat darah yang ditunjukkan oleh Yesus itu memperlihatkan bagaimana Yesus sebagai anak Allah bergumul hebat. Ia bergumul dalam upaya mensukseskan misi Bapanya di dalam dunia. Doa Yesus di Taman Getsemani, kalimatnya seperti ini, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Umat yang Tuhan Yesus kasihi, mari lihat bagaimana Yesus mengalahkan dirinya sedemikian rupa sehingga Allah Bapa mengutus malaikat untuk memberi kekuatan kepadanya. Kekuatan yang Allah Bapa berikan kepada Yesus pada saat itu, Yesus pakai kekuatan itu untuk bertahan menjalani tiap proses jalan salib. Kekuatan itu Yesus pakai untuk menekan keinginan diri, sehingga keinginan Bapa itu yang Yesus kedepankan. Ayat 26 pada teks bacaan kita memperlihatkan bagaimana secara fisik manusia, Yesus sungguh sangat tidak berdaya lagi. Ia sungguh sudah sangat keletihan setelah menjalani waktu persidangan yang tidak sebagaimana mestinya. Setelah menerima kebengisan tentara-tentara Romawi. Sehingga dalam perjalanan menuju Bukit Golgota, Simon dari Kirene ini dipilih untuk membantu Yesus memikul salib itu. Umat yang Tuhan Yesus kasihi, dalam setiap peristiwa yang sementara kita hadapi saat ini, baik itu dalam rumah tangga, di tengah-tengah kehidupan pekerjaan, dalam dunia pelayanan, bahkan dalam kehidupan persekutuan dengan sesama. Sudahkah kita juga mengambil waktu-waktu doa kepada Allah? Jika iya, apakah doa kita sama seperti kalimat yang
Yesus ucapkan ketika Yesus berdoa di dalam Taman Getsemani. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi jangan kehendakku, melainkan kehendakmu-lah yang terjadi. Adakah doa kita arahnya sama seperti doa yang Yesus sampaikan kepada Allah Bapa di Taman Getsemani? Ataukah jangan-jangan doa kita hanya lebih mengedepankan perasaan diri ini, perasaan hati yang sudah sangat tersakiti, lalu mengabaikan hati Allah yang juga tidak kalah seringnya kita sakiti? Doa yang lebih melihat kepada diri ini, sehingga tidak mampu melihat bahwa ternyata diri ini sementara dipakai oleh Allah melalui setiap pergumulan yang Dia izinkan kita alami. Doa yang mungkin sering kita ucapkan hanya untuk menyenangkan telinga kita, kemudian mengabaikan Tuhan Allah yang senantiasa mengajar kita untuk terbuka, untuk jujur, untuk mau berterus terang, apalagi ketika kita meminta pertolongan kepadanya di dalam doa. Umat yang Tuhan Yesus kasihi, melalui setiap pergumulan hidup yang sudah kita jalani, yang sementara kita hadapi, atau bahkan yang nanti akan kita hadapi, Tuhan Allah mau kita juga berproses sama seperti putra tunggalnya. Allah mau kita mengalahkan keegoisan diri. Allah mau kita mengalahkan kemunafikan diri. Allah mau kita menghilangkan semua kenyamanan diri. Allah mau kita melupakan setiap bentuk pengasihan kepada diri yang sangat berlebihan. Yang ketika kita lakukan semua itu, ternyata semua itu membatasi kita untuk mensukseskan misi Bapa yang seharusnya nyata melalui kehadiran kita sebagai orang-orang percaya yang sudah diselamatkan. Sedemikian hebatnya Yesus bergumul, sehingga Yesus membawa dirinya untuk disalib di atas bukit Golgota, supaya misi Bapanya tergenapi. Umat yang Tuhan kasihi, di hari Jumat Agung ini, melalui pergumulan yang sementara bangsa dan kota kita hadapi, bahkan jemaat kita hadapi, lihatlah proses penyangkalan diri yang sementara kita kerjakan bersama-sama untuk mencapai keselamatan bersama-sama juga kita mengerjakan segala sesuatunya dari rumah. Jika untuk hal demikian mampu kita kerjakan, lalu mengapa tidak kita lakukan juga dalam hidup beriman kita? Yakinlah ketika kita mengalahkan diri ini untuk mewujudkan kasih Allah, maka jalan salib seberat apapun yang sementara kita jalani, itu pasti dapat kita lalui karena Allah memberi kekuatan kepada setiap umat yang mau hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Allah. Di hari Jumat Agung ini, melalui sakramen perjamuan yang telah dilayankan bagi kita di rumah kita masing-masing, Bapak, Ibu, dan saya diajak terus untuk melakukan penyangkalan diri yang lebih sungguh lagi kepada Allah. Kalau selama ini kita terlalu malas untuk membangun persekutuan dengan Tuhan, kemudian malas untuk membangun persekutuan dengan sesama, selagi Tuhan masih mengaruniakan nafas hidup, mari belajar dari Dia. Mari belajar dari Dia yang sudah membawa diri untuk menjalani proses penyaliban. Mari belajar dari Dia yang juga menyangkal dirinya sendiri supaya misi Bapanya yang tergenapi. Bapak, Ibu, dan saya tidak kesulitan mencari tipe pemimpin yang bisa diteladani. Bapak, Ibu bisa lihat dari Dia yang senantiasa memimpin kehidupan kita,
dari Dia yang senantiasa kita minta pimpinan dan tuntunannya dalam kehidupan ini. Maka jangan enggan, jangan takut, jangan bosan untuk juga meminta pertolongannya. Ketika Bapak Ibu dan saya mau mengerjakan penyangkalan diri yang sungguh di hadapan Tuhan. Apa saja yang Bapak Ibu nikmati di dalam pelayanan sakramen perjamuan hari ini, saya percaya Bapak Ibu melihatnya sebagai sesuatu yang mengingatkan Bapak Ibu bahwa lambang tubuh dan darah Kristus itu nyata dalam kehidupan kita. Lambang tubuh dan darah Kristus yang tercurah untuk keselamatan kita itu mengantar setiap orang percaya untuk mengalami pembaharuan di dalam kehidupannya. Mari lihat bagaimana Yesus berproses, demikian juga kita berproses. Ketika Yesus berproses, Allah tidak menghilangkan, Allah tidak memudahkan jalan salib yang harus Ia lalui. Hal yang sama pun terjadi pada kita. Ketika kita berproses, Allah tidak menghilangkan semua tantangan yang ada di hadapan kita. Allah tidak memberi kita kenyamanan supaya berhasil sampai ke garis finish. Tapi Allah terus mempercayakan kepada kita beragam tantangan. Bahkan Allah pun tidak segan-segan untuk membuat diri kita sendiri menjadi tantangan paling pertama bagi kehidupan ini. Tapi lihatlah, ketika Yesus menghadapi tantangan, yang Ia kerjakan adalah berdoa. Ketika Bapak Ibu menghadapi tantangan, yang kita kerjakan juga adalah berdoa. Yang perlu diubah dalam berdoa hanyalah motivasi saja, sehingga doa tetap menjadi sarana, menjadi tempat, menjadi kesempatan bagi kita untuk memuliakan Tuhan, untuk memohon bagi kita, untuk memohon bagi orang-orang lain, untuk memohon bagi kesejahteraan dan kedamaian, bahkan keamanan bangsa-bangsa. Mari pakai setiap waktu yang ada untuk terus dekat dengan Tuhan, baik dalam doa dan persekutuan. Mari pergunakan waktu yang ada ini untuk semakin dekat dengan Tuhan bersama seluruh anggota keluarga. Mari kembali menjadikan gereja kecil yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan rumah tangga kita kembali menyemaraki bumi, kembali menyemaraki dunia, sehingga semua manusia, semua hal dalam dunia ini yang tidak berkenan di hadapan Tuhan bisa melihat kemuliaan Tuhan yang nyata dikerjakan oleh semua orang percaya dari dalam rumah, dari dalam gereja kecil kita. Selamat memaknai hari di mana Tuhan membawa diri menuju penyaliban yang hina di atas bukit Golgota. Mari merefleksikan apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita sambil sangkal diri, sehingga tetap misi Tuhan, misi Bapa kita, itu yang kita kerjakan di dalam panggilan dan pengutusan kita masing-masing. Bagi yang sakit, lambang tubuh dan darah Kristus yang telah kita nikmati bersama-sama itu memulihkan tubuh kita yang lemah ini. Bagi rumah tangga yang sementara dalam pergumulan hebat, suami dan istri, orang tua dan anak-anak, saudara dengan saudara, lambang tubuh dan darah Kristus yang sudah kita nikmati bersama-sama, sementara mengerjakan pembaharuan dalam kehidupan rumah tangga Anda. Dalam pekerjaan, lambang tubuh dan darah Kristus itu juga membantu kita semua untuk hadir mengerjakan apa yang Tuhan perkenankan, sehingga di tempat bekerja pun banyak orang bisa melihat Yesus sehingga menjadi percaya. Dalam kehidupan pelayanan, bagi para presbiter, bagi para pengurus ke-6 Pelkat, dan bagi para pelayan,
lambang tubuh dan darah Kristus mengingatkan kita kembali bahwa keterpilihan kita sebagai pelayan Tuhan adalah anugerah. Jalan salib sudah kita jalani. Jalan salib sementara kita jalani. Bertahanlah di setiap pergumulan yang Bapak Ibu dan saya hadapi sebagai para pelayan di rumah Tuhan. Supaya dalam kehidupan persekutuan, seberat apapun pergumulan yang dihadapi jemaat kita, sebagai presbiter, sebagai pengurus keenam Pelkat, sebagai para pelayan, kita mampu menghadirkan teladan yang berkenan di hadapan Tuhan Allah. Selamat berproses, selamat menikmati waktu-waktu anugerah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.